Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Subarudin. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Keislaman, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Bahasa Arab. Berikut adalah cuplikan proses pengajaran mata kuliah Bahasa Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semuanya. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Di sini sudah masuk ya semuanya ya. Ya. Sidik, Aditya, Nadila, kemudian Wiwin masuk semuanya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkenalkan sebelumnya nama Bapak Hanif Subarudin MPDI. Ya, di sini Bapak mengampu pada mata kuliah Bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ya kontrak perkuliahan dan ada pembahasan terkait isim dan fiil nantinya ya. Nah, kemudian terkait rumpun mata kuliah di sini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Ya, kemudian untuk bobot SKS-nya yaitu 2 SKS. Ini kan di semester 1 ya. Kemudian juga terkait ini ada CPL Prodi, kemudian ada juga terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, yang mana di tiap pertemuannya nanti mencakup capaian pembelajaran mata kuliah ini. Di sini ada mahasiswa itu memiliki etika akademik yang berlandaskan pada nilai-nilai ya keislaman, kemudian bekerja sama, berkreasi, berkontribusi. Nah, ini juga sebagai identitas diri seorang calon guru profesional, apalagi kalian semuanya adalah prodi pendidikan agama Islam. Kemudian juga CPMK yang kedua, di sini mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep metode keilmuan, substansi materi bahasa Arab. Ya, kemudian nanti diterapkan dalam pembelajaran di sekolah juga. Dan di sini ada CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab secara mandiri dengan memanfaatkan kemajuan IPTEX untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran Bahasa Arab. Nah, kemudian yang keempat, CPMK-nya, mahasiswa memiliki keterampilan membaca dan menulis dengan menggunakan bahasa Arab serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian ini yang kelima, mahasiswa menguasai pengetahuan dan perkembangan IPTEK dalam mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, ya, dan inovatif. Dan ini dalam menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga mahasiswa mampu mengambil keputusan terkait masalah pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian juga mahasiswa memiliki kemampuan berkontribusi, baik itu secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Kemudian yang kedelapan, CPMK-nya, mahasiswa ini mampu memahami kaidah maupun teks bahasa Arab pada level sederhana, secara mandiri. Itu. Kemudian yang kesembilannya, memahami konsep metode keilmuan bahasa Arabnya dan bisa dengan memanfaatkan ya kemajuan.
Kemudian, nah ini terkait ada sub CPMK juga, ini selama ya perkuliahan. Ya, ini selama perkuliahannya CPMK-nya di sini ada 10. Ini CPMK kemampuan akhir tiap tahapan belajarnya nanti. Nanti di tiap pertemuannya itu ada sub CPMK-nya masing-masing. Ya, salah satu contoh misalkan ada yang masuk ke misalkan sub CPMK yang pertama di sini mampu menjelaskan dan membedakan terkait isim fi'il. Nah, itu ya. Kemudian terkait deskripsi mata kuliah di sini. Nah, mata kuliah bahasa Arab ini merupakan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa sekaligus sebagai salah satu bekal awal bagi mahasiswa. Dengan tujuan apa? Tujuan utamanya itu memberikan suatu keterampilan kepada mahasiswa agar mampu memahami teks bahasa Arab secara sederhana, serta menggunakannya baik itu secara lisan maupun tulisan, dengan menggunakan kosakata yang sederhana. Dan materi perkuliahan ini juga mencakup pengenalan terkait kalimat, ada isim, fi'il, kemudian huruf, dan pengenalan jumlah, ismiyah dan fi'liyah, dan pengenalan jenis-jenis fi'il, lazim dan muta'addi, dapat mengembangkan apa? Kompetensinya itu. Kemudian terkait materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Nah, di sini yang pertama yaitu terkait pengertian isim dan fi'il. Fokus terhadap pengertian isim dan fi'ilnya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis isim dan fi'il. Dan yang ketiga macam-macam huruf dan khobar. Kemudian jumlah ismiyah dan unsur-unsur pembentuknya. Yang kelima ada amil-amil yang merusak ismiyah, ya jumlah ismiyah. Kemudian kana wa akhwatuha. Kemudian juga yang keenam ada unsur-unsur kalimat verbal, yaitu ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Dan seterusnya yang ketujuh jenis-jenis fi'il, ada lazim dan muta'addi, dan tasrif fi'il, ada madi, mudhari, kemudian ada amr. Dan yang kedelapan kalimat pasif dan macam-macam objek, maf'ul dalam jumlah fi'liyah atau di sini juga maf'ul bih. Dan yang kesembilan ini adalah macam-macam objek. Objek maf'ul dalam jumlah fi'liyah. Yang mana di situ ada maf'ul fih dan maf'ul mutlak. Kemudian yang ke-10-nya macam-macam objek atau maf'ul dalam jumlah fi'liyah. Yang mana di situ ada maf'ul li ajlih. Dan yang terakhir materinya yaitu isim jamid dan isim mustaq. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama di perkuliahan. Ya, 16 kali pertemuan itu. Dan 14 itu kita ya pembahasan terkait materi, kemudian yang 2 pertemuannya itu ada UTS dan UAS. UTS ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. Jadi semuanya keseluruhannya adalah 16 itu. Kemudian terkait referensi yang Bapak gunakan, di sini ada karyanya Muhammad Anwar. Ini tentang ilmu nahwu. Kemudian ada juga Muhammad Saifuddin Mashkuri di sini tentang kajian dan analisis alfiyah. Ini nama bukunya. Kemudian buku pendukungnya di situ ada karyanya Muhammad Syam terkait Qawaidul Lughah Al-Arabiyah ini. Nah, kemudian juga terkait sifat mata kuliah di sini adalah wajib. Dan terkait penilaian di sini ada bobot tugas, yang mana bobot tugas itu ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, itu semuanya itu 30% itu untuk penilaiannya. Kemudian untuk bobot UTS, ujian tengah semester, ini ada 20%.
Kemudian bobot ujian akhir semester ini 25% ya. Kemudian bobot keaktifan. Bobot keaktifan ini ada 15%, kemudian presensi 10%. Nah, ini juga terkait penjelasan tentang nilai-nilainya. Nanti kalau misalkan nilainya itu 80 sampai 100 itu nilainya A, berarti sangat baik. Kalau misalkan nilainya 66 sampai 79 berarti itu nilainya B, itu baik. Kemudian kalau nilainya 56 sampai 65 itu cukup, atau dalam hurufnya itu C. Nah, kemudian yang 46 nilainya itu sampai 55, nah itu kurang kategorinya dan dalam hurufnya itu D. Dan selanjutnya nilai 0 sampai 45 itu sangat kurang. Itu nilainya dalam huruf itu E. Nah, ini terkait penjelasan tentang penilaian. Kemudian selanjutnya pengertian, kemudian ciri-ciri isim dan fi'il di sini. Nah, untuk pertemuan hari ini, kemampuan akhirnya itu mampu menjelaskan dan membedakan isim dan fi'il dalam bahasa Arab. Dan tujuan pembelajaran di sini mampu menjelaskan pengertian isim dan fi'il, membedakan ciri-ciri isim dan fi'il beserta contohnya, dan juga menganalisis isim dan fi'il serta contohnya dalam Al-Quran pada surat An-Nas. Nah, terkait pendekatan untuk pertemuan pertama kali ini adalah saintifik, kemudian metodenya direct interaksional, kemudian tekniknya ada penugasan dan tanya jawab. Dan di sini media pembelajaran kita menggunakan ya laptop, PowerPoint, kemudian Zoom meeting. Nah, di dalam bahasa Arab, nah kata di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim. Ada isim, kemudian ada fi'il. Dan ada huruf. Cuma Bapak di sini akan fokus terhadap isim dan fi'ilnya saja. Oke. Kemudian ada fi'il. Sebelumnya ada yang sudah tahu terkait isim dan fi'il? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau misalkan rekan-rekan semuanya belum mengetahui, kita akan bahas terkait isim dan fi'il di sini. Nah, di sini menurut Asy-Syaikh As-Sanhaji, beliau ini mengartikan isim ini adalah al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bizamanin wad'an. Jadi isim itu adalah kata yang menunjukkan pada makna pada dirinya sendiri. Wa lam tuqtaran bizamanin wad'an. Dan tidak disertai dengan zaman atau waktu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa isim itu secara sederhananya yaitu kata benda. Ya. Nah, itu isim. Jadi kata yang menunjukkan pada makna yang ada pada dirinya dan tidak disertai dengan waktu. Apakah waktunya sudah atau sedang atau akan, itu tidak ada. Jadi tidak disertai dengan waktu. Ini kalau yang isim. Kemudian contohnya di sini ada beberapa contoh. Misalkan nama-nama manusia, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, kemudian tempat dan waktu. Nah, kemudian ini contohnya, contoh yang manusia itu nama Muhammad. Contoh yang hewan ada filun, gajah. Kemudian tumbuhan ada wardatun, bunga mawar. Kemudian benda mati ada kursiyun, kursi. Dan tempat yaitu Bandung. Kemudian waktu sobahun yang artinya pagi. Nah, kemudian
menurut Syekh Ashon Haji terkait fi'ilnya, yaitu al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Nah, fi'il ini adalah kata yang menunjukkan terhadap makna yang ada pada dirinya dengan disertai dengan zaman atau waktu. Kalau tadi isim itu tidak disertai dengan zaman atau waktu, tapi kalau fi'il ini disertai dengan waktu. Kalau fi'il ini. Atau ada yang menyebutkan secara sederhananya fi'il itu kata kerja. Kalau tadi isim itu kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Nah, ini contoh fi'il yang kata kerja. Ada kata kataba, yaktubu, yakulu, akala. Nah, kataba ini artinya sudah menulis atau dia sudah menulis. Tapi kalau bentuknya berubah menjadi yaktubu ditambahkan ada ya-nya, artinya jadi berbeda. Artinya jadi dia sedang atau akan menulis. Kalau yang sebelumnya kataba itu sudah menulis, kalau yaktubu itu sedang atau akan menulis. Kemudian contoh yang lainnya kata yakulu. Yakulu itu artinya dia sedang atau akan makan. Nah, kalau akala dia sudah makan. Itu kan berbeda bentuknya. Kemudian ada penambahan huruf ya. Sehingga artinya pun menjadi berbeda. Dan di situ ada disertai waktunya. Waktunya itu ada yang sudah, kemudian waktunya itu ada yang sedang atau akan menulis. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Insyaallah, Pak. Ya, terkait isim dan fi'il. Coba kalau tadi isim itu disertai waktu atau tidak yang isim? Tidak, Pak. Tidak disertai waktu. Kalau yang Tidak fi'il? disertai waktu. Disertai waktu. Disertai waktu. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri isim dan fi'il. Nah, terkait ciri-ciri isim ini, yang pertama ada huruf akhirnya itu dijarkan. Dijarkan itu dikasrohkan. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini ada kata fil jami'ati. Nah, al jami'ah harokat akhirnya itu kasroh di sini. Ti-nya. Nah, berarti ini adalah ciri isim. Kalau yang harokatnya kasroh, huruf akhirnya dijarkan, berarti itu masuk kepada isim. Kemudian tanwin. Contohnya aliyun qaimun. Tadi kan kalau yang sebelumnya fil jamiah itu di universitas atau di kampus. Kalau yang tanwin, yang kedua ini ada aliyun qaimun. Nah, contohnya aliyun, yun itu kan tanwin. Kemudian qaimun, tanwin, harokatnya. Nah, ini adalah masuk pada isim. Ini ciri isim, ada tanwinnya. Kemudian ada nida. Contohnya ya Zaidu. Ya, bukan ya Zaidun, tapi ya Zaidu. Karena sebelumnya ada huruf nida. Kalau sebelumnya ada huruf nida, nah huruf nida itu ya, huruf panggilan. Kalau memanggil dalam bahasa Arab itu kan ya, misalkan ya Zaidun, ya Zaidu, ya Fatimah. Gitu. Nah, kalau sebelumnya ada nida, huruf nida ini, maka sesudahnya itu adalah isim. Dan yang keempat, ada alif lamnya. Contohnya al-jami'ati. Nah, itu ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya berarti itu masuk kepada isim. Dan kemasukan huruf jar. Contohnya katabtu bil qalami. Nah, kemasukan huruf jar sebelumnya itu ada huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Dan masih banyak ya huruf yang lainnya. Nah, ini yang Bapak sebutkan terkait huruf jarnya. Huruf jar di sini ada bi. Nah, di kalimat katabtu bil qalam itu ada kata bi yang ini. Bil qalami. Nah, sebelum al qalam ada huruf bi-nya. Nah, ini huruf jar. Kemasukan huruf jar. Setelah huruf jar, maka sesudahnya itu adalah isim. Nah, itu. Sampai sini bisa dipahami terkait ciri-ciri isim?
Insya Allah. So ya. Nah, ini ciri-ciri isim. Dan selanjutnya ciri-ciri fi'il. Nah, ini kalau ciri-ciri fi'il kemasukan qad. Nah, contohnya ada qad aflahal mu'minun. Yang mana artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflaha. Nah, setelah qad itu adalah masuk kepada fi'il. Setelah qad itu adalah fi'il, kata kerja. Kemudian qad yaqumu. Qad yaqumu Zaidun, kadang-kadang Zaid itu berdiri. Nah, kalau dalam fi'il itu ada fi'il madhi dan fi'lul mudhari. Fi'il madhi itu masa yang telah lampau, kalau mudhari itu yang sedang atau akan. Nah, kalau fi'lul mudhari itu ada ya-nya di sini. Ya, ada salah satu huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu yang terkumpul dalam lafaz ana itu. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, di sini qad yaqumu Zaidun. Kadang-kadang Zaid berdiri. Kalau misalkan kadang-kadang aku berdiri, ya-nya itu diganti dengan hamzah menjadi akumu. Yang tadinya yakumu menjadi akumu. Oke. Kemudian ada sin. Sin ini contohnya saya zahabu ilal jami'ati. Dia akan pergi ke kampus. Setelah huruf sin itu adalah kata kerja atau fi'il. Nah, yadhabunya ini adalah fi'il. Kemudian ada kemasukan saufa. Contohnya saufa ta'lamuna. Kamu kelak akan mengetahui. Nah, ini ada kata-kata saufa. Setelah kata saufa ini, maka ini ta'lamunnya ini adalah fi'il, kata kerja. Ya. Dan perbedaan antara sin dan saufa, kalau sin itu dalam waktu dekat, akannya itu dalam waktu dekat, tapi kalau saufa itu akannya lil ba'id, dalam waktu jauh. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Kelak itu kan nanti akan mengetahuinya. Tapi kalau saya zahabu, dia akan pergi, perginya itu dalam waktu sekarang, dalam waktu dekat. Nah, itu perbedaan antara sin dan saufa. Dan ada ta'ut ta'nis yang disukunkan. Nah, contohnya adalah ja'at halimatu, Halimah telah datang. Di situ ada ta'ut ta'nisnya yaitu nah ini ja'at. Ya, ada ta yang bersukun. Sampai sini ciri-ciri fi'il bisa dipahami? Ya, Pak. So ya. Ini ciri-ciri. Coba di sini ada latihan nih soal. Tentukanlah yang termasuk isim dan fi'il pada kalimat yang digaris bawahi. Kemudian ya jelaskan ya perbedaannya. Nah, di sini ada yang digaris bawahi, ada kata a'udzu, kemudian Allah yang setelah billah, yang Allahnya yang digaris bawahi. Kemudian ada asyaiton dan ar-rajim. Nah, coba teman-teman perhatikan ya kalimat di sini. Coba tentukan mana di sini yang isim dan fi'ilnya. Terus jelaskan perbedaannya apa. Di sini ada yang bisa? Itu masuknya fi'il. Oh, fi'il. Kenapa tuh? Ya. Jelaskan. Karena apa? ada huruf mudharaah yaitu hamzah. Oke, huruf mudharaahnya hamzah, ya. Terus? Dan ya tidak ada alif lam dan tanwin. Tidak ada alif lam dan tanwin. Oke, itu yang a'udzunya, ya bagus. Kemudian Ya. lafadz Allahnya di situ yang billahi Masuknya isim.
Maksudnya isim. Kenapa itu isim? Karena ada alif dan lam. Karena ada alif dan lam. Ya. Udah Huruf cukup itu akhirnya saja karena ada alif lamnya. Atau ada yang lainnya? Huruf akhirnya itu dijarkan atau dikasrohkan. Ya. Kemasukan huruf jarbi. Oh, kemasukan huruf jarbi. Oke, ya. Sebelumnya itu ada huruf jar, yaitu B. Di sebelumnya. Ya. Oke. Selanjutnya ada asyaiton. Asyaiton apa asyaiton? Asyaiton itu masuknya isim. Isim. Kenapa isim itu? Karena ada alif dan lam. Huruf akhir dijarkan atau dikasrohkan. Ya. Kemasukan huruf jar di sebelumnya. Oke, kemasukan huruf jar sebelumnya yaitu min ya. Min ya. Min itu huruf jar itu, salah satu huruf jar. Oke. Kemudian yang ar-rojimnya. Ar-rojim masuk isim, Pak. Masuk isim. Kenapa isim? Ada alif dan lam. Alif lamnya, terus? Huruf akhirnya dijarkan. Oke, huruf akhir dijarkan. Oke. Ya, bagus. Nanti teman-teman bisa mengikutinya, bisa memahaminya. Oke, coba sekarang simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, gimana? Kalau isim itu kata yang menunjukkan makna yang ada pada dirinya tanpa disertai dengan waktu atau zaman. Oke. Sedangkan fiil kata yang menunjukkan terhadap makna yang ada pada dirinya dengan disertai waktu atau zaman. Oke, disertai waktu atau zaman. Isim juga merupakan kata benda, kalau fiil merupakan kata kerja. Oke. Untuk ciri-ciri isim tadi ada huruf akhir yang dijarkan, ada tanwin, ada nida, ada alif lam, sama kemasukan huruf jar. Oke, kemasukan huruf jar. Sedangkan untuk ciri-ciri fiil kemasukan kod, ada sin, ada saufa, ada tak tanis yang disukunkan. Ada tak tanis yang disukunkan. Oke, bagus. Ya. Ada yang bisa membuat contoh isim dan fi'il? Ya, Pak. Ya, apa? Contoh isim. Isim kitabun. Oke, kitabun itu artinya buku ya? Buku. Iya. Oke, lanjut. Jami'atun. Oke, jami'atun yang artinya kampus ya, universitas. Oke, itu contoh isim. Coba contoh fiilnya. Fiilnya yusyahidu. Yusyahidu. Oke, yusyahidu itu artinya dia sedang atau akan menyaksikan. Terus? Syahada. Syahada. Oke, syahada itu dia telah menonton atau menyaksikan ya, artinya. Oke, bagus. Ya, tadi contoh isim dan fiil. Berarti rekan-rekan semuanya ya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan bisa memahaminya ya alhamdulillah. Nanti teman-teman juga bisa pelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kemudian di sini juga ada tugas yang nanti silakan dikerjakan di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing. Nah, coba di sini nanti kalian analisis isim dan fiilnya dalam Al-Qur'an pada surat An-Nas. Kemudian nanti silakan sama rekan-rekan dijelaskan. Kemudian alasannya kenapa dan perbedaannya itu apa. Ya. Ini dalam surat An-Nas. Nah, silakan itu untuk tugasnya silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti tugasnya diserahkan ke Bapak, nanti kirim ke email Bapak. Ke email hanifsobarudin@gmail.com. Nah, terima kasih.